sampai ke Jokowi ya. Kita punya dasar-dasar berpikir dulu ya. Jokowi, Foke, dan sebagainya itu hanya salah satu episode dari contoh-contoh pemahaman manusia terhadap hidupnya. Penting atau tidak penting tidak terletak pada Jokowinya atau Prabowo-nya, tapi terletak pada cara Anda memahami tema itu. Nah, kalau kaum itu kan kaum bahasa Indonesianya. Itu kalau pakai kata som dan siam, kaum berarti ada kiam. Kiam itu artinya berdiri. Jadi kaum adalah orang yang berkumpul, yang bersama-sama bersepakat untuk menegakkan sesuatu. That is kaum. Saya ulangi dulu di pelajaran-pelajaran di semester-semester awal di Universitas Maiyah Kere Republik Indonesia gitu. Kalau umat adalah orang yang berkumpul karena ada alasan historis, karena mereka seperibuan nilai, seperibuan. Jadi motherhood. Kalau umat itu berarti you are gathering in same motherhood. Terus opo iku mangke? Wangel wis aku wis gak oleh cara Inggris karo anak Inggris. Elek wis bahasa cara Inggris ya. Wis gak apa-apa. Kalau masyarakat adalah orang yang berkumpul karena menyepakati untuk mengerjakan satu kesepakatan di mana suatu pekerjaan akan diserikatkan. Jadi dia agak lebih jasad, dia agak lebih padat gitu ya masyarakat. Kalau umat seperibuan. Seperibuan nilai ini bisa nilai iman, bisa nilai filosofi, bisa nilai kebudayaan, bisa nilai adat atau apapun saja. Misalnya nilai Harley Davidson ya juga bisa. Jadi ada umat Harley Davidson ya boleh. Karena sama-sama berasal dari ibu nilai yang namanya kebanggaan punya Harley Davidson atau Vespa. Sekarang ada masyarakat Vespa yang juga luar biasa. Jadi itu jangan disebut kelompok atau paguyuban, tapi sebutlah umat Vespa, ya. Apalagi umat, masyarakat, kaum, rakyat. Kalau rakyat itu berasal dari ro'iyah. Jadi orang yang berkumpul karena bersama-sama memiliki dan memegang kedaulatan atas suatu wilayah dan urusan. Itu definisinya ngono ya. Maka mereka disebut rakyat, maka dipersyaratkan ada satu MOU yang kemudian diresmikan dalam konstitusi menjadi negara. So, rakyat adalah orang yang berkumpul dalam satu perjanjian yang disebut negara, di mana yang pegang kedaulatan adalah mereka. Kedaulatan itu dinamakan ro'iyah. Maka dalam bahasa Indonesia disebut rakyat. Jadi rakyat sama masyarakat berbeda. Masyarakat bisa segmentatif, tapi kalau rakyat itu utuh dalam satu negara. Sekarang untuk kembali ke Siam, kaum adalah orang yang berkumpul karena suatu ciri. Cirinya boleh budaya, boleh gen, boleh apapun saja. Tapi kalau Kiam adalah orang yang berkumpul untuk menegakkan kekauman mereka. Itu Kiam. Nah sekarang saum sama siam. Nah sekarang terserah Anda, Ramadan ini Anda pakai untuk saum apa untuk siam. Kalau untuk saum, yang penting Anda mendapatkan nilai-nilai puasa secara universal. Tapi kalau Ramadan Anda pakai untuk pergerakan siam, maka Anda menyepakati ada satu prinsip-prinsip nilai yang Anda akan tegakkan bersama-sama. Karena siam, kalau bahasa Jawa memilih siam, sampun siam nopo dereng, itu kalau bahasa Jawa, ya. Ini ada hubungannya juga kalau adzan subuh naum sama niam, gitu ya. As-sholatu khairum minan naum. Nah, karena niam itu tidak ada, karena kalau orang tidur terus kebangkitan itu namanya ngelindur, kan gitu kan. Jadi akhirnya tidak ada niam, yang ada hanya naum. As-sholatu khairum minan naum. Nah sekarang kembali ke puasa. Jadi malam hari ini
Ramadan ini Anda mau pakai, Anda konsep, Anda desain, Anda berangkatkan untuk menjadi nilai kebangkitan, atau yang penting Anda mendapatkan hikmah universal dari puasa dan Ramadan. Terserah Anda akan menghimpun diri sebagai umat manusia, ataukah sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, atau sebagai orang Jakarta, atau sebagai apapun, itu pilihan Anda masing-masing. Tapi malam hari ini Anda harus punya pilihan, mau siam apa saum. Minimum kita dapat saum, syukur-syukur malam ini ada siam, ya. Itu poin pertama. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Benar ya? Puasa merupakan tradisi budaya yang sudah ada sebelum Islam datang, Islamnya Muhammad ya. Karena Islam sebelumnya Islam yang belum lengkap. Jadi Allah itu menyebarkan ratusan ribu nabi dan 25 rasul. Itu kemudian dijadiin satu tabung besar namanya Muhammad. Ya kira-kira ya. Jadi di dalam Muhammad ada Ayub, di dalam Muhammad ada Adam, ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Khidir, dan semuanya. Ada Isa, ada Yesus, ada Buddha, ada siapa saja. The whole thing itu dalam dikristalkan di dalam satu entitas yang namanya Muhammad. Yang kita sebut Muhammad ini salah satu episodenya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah itu. Tapi Muhammad bin Abdullah atau Muhammad yang Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya salah satu episode yang berlangsung 63 tahun. Sedangkan alam semesta ini beratus-ratus juta tahun berlangsung, dan Muhammad itu sudah ada sejak sebelum jagat raya ini diciptakan. Sehingga kalau kita mau bikin maulid Nabi, benar kalau maulid Nabi itu 12 Rabiul Awal, tapi kalau maulidu Muhammad itu sudah tidak bisa kita hitung sejak kapan beliau lahir, karena nur ciptaan Allah yang pertama itu dibikin Allah pertama kali sebelum Allah menciptakan apapun saja. Dan karena Allah bahagia dengan ciptaan yang namanya nur ini, maka dia kasih gelar nur ini, gelarnya adalah Muhammad. Nah Muhammad ini besok-besok dicicil, diadamkan dulu, Idris dulu, Nuh dulu, sampai Ayub, sampai Musa, Ibrahim, dan seterusnya, sampai akhirnya diaplikasikan secara biologis menjadi Muhammad, anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muthalib, bapaknya Fatimah, suaminya Khadijah, dan lain sebagainya. Jadi pemahaman mengenai Muhammad jangan berhenti pada wacana Islam melalui Al-Quran dan fikih yang diperkenalkan oleh para ulama. Karena kalau ini Ma'iyah akan bikin Maulidun Nur, Maulid, jadi kalau selama ini kan yang ada kan misalnya majelis Rasulullah atau majelis macam itu kan mereka membawakan Maulidun Nabi, jadi sholawat maulid. Ustaz Nur Somad, kita mohon untuk ke depan, tepuk tangan semuanya. Karena saya akan mengawali ini dengan tafsir beliau tadi, nanti beliau yang akan menjelaskan lebih lanjut. Oke? Ini tradisi yang sudah lama yang kemudian dilegitimasi. Karena beliau sudah datang, akan saya singkat. Jadi saya kira terus setelah ini kita mohon Pak Nur Somad menjelaskan mengenai la'allakum. Saya belum sampai ke situ. Jadi kami wajibkan puasa kepada kalian sebagaimana telah aku wajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya, kan gitu. Terus la'allakum tattaqun. Nah, teman-teman sekalian, Pak Nur Somad tadi mengemukakan dalam kultum di Keramat Jati, dalam sebuah kultum buka bersama yang dihadiri oleh Sujiwo Tejo, entah sekarang di mana beliau. Kita mohon untuk maju ke depan juga. Terus kultumnya itu bersamaan dengan terawih, tidak sebelum atau sesudahnya. Itu angel lagi, bareng ya. Bareng kita bisa mengerjakan dua hal sekaligus, ya kultum, ya terawih, ya mangan di bareng, pokoknya di situ. Apa aja bingung ngomong. La'allakum
lakum itu selama ini menurut Pak Nur Somad, mohon nanti beliau melengkapi, diterjemahkan dengan puasa mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa. La'allakum tattaqun. Menurut beliau tidak cenderung seperti itu beliau menerjemahkan. La'allakum tuh gini loh. Misalnya gini. Terus aja teman-teman KC ke Hongkong terus. Ini saya sudah siapin tiketnya beres semua. Sudah punya paspor toh? Nah, la'allakum itu menunjukkan saya ngajak kalian ke Hongkong itu dengan anggapan bahwa kalian sudah punya paspor. Kalian saya suruh puasa itu dengan asumsi bahwa kalian sudah bertakwa. Bukan berpuasa supaya bertakwa. Winginnya lapo kan dapurmu. Mosok ngenteni poso kanthi bertakwa. Lah gitu. Lah kemarin kan sudah sholat, sudah zakat, sudah macam-macam, kok masih belum bertakwa, ngenteni Ramadan kayak bertakwa. Nah menurut Pak Nur Somad enggak. Kalian saya suruh puasa itu dengan asumsi bahwa kalian sudah bertakwa. La'allakum wis poso ya, wis takwa toh, wis takwa gitu loh. Ayo nang Hongkong, wis duwe paspor toh, gitu loh. Ngerti ya? Oke. Jadi la'allakum selama ini tidak membuat bangsa Indonesia mengalami kemajuan apapun dengan berpuluh-puluh kali Ramadan, karena salah satu faktornya adalah menerjemahkan la'allakumnya itu salah. Oh, jadi belum bertakwa, maka masuk Ramadan supaya bertakwa. Jadi setelah itu boleh tidak bertakwa lagi, karena toh akan ada Ramadan lagi. Setelah Ramadan baru kalian akan bertakwa lagi. Mulai nih bembet terus. Itu ya teman-teman sekalian, jelas ya? Jelas ya? La'allakumnya jelas. Jadi la'allakum itu bukan supaya, tetapi apa bahasa Indonesia? Susah la'allakum susah. Pokoknya wis takwa atau wis takwa lah, nek guru takwa lah aku takon poso. Oke, itu poin dari Pak Nur Somad yang nanti beliau akan menjelaskan lebih detail lagi secara ilmu bahasa maupun filosofi dan usul fikihnya. Terus begini. Sampean ini masuk Ramadan itu rumangsamu sebelum Ramadan sampean belum puasa gitu. Sebelum puasa itu sampai sebelum Ramadan sampean harus puasa terus ya. Sing buka lah parpol itu buka ya. Ya toh. Dirjen-dirjen, menteri-menteri, ketua partai itu buka kabeh. Lah dapurmu lah poso tok ae. Iya. Kapan bukamu lho kapan? Jadi di ngomong bu Ramadan ya udah mangkel-mangkel dobel gitu, biar terus gak buka-buka di ngomong poso meneng kan gitu. Jadi saya Ramadan yang lalu itu saya terus terang sama jamaah aku takon, semua orang kalau sudah Ramadan ngakunya bergembira telah datang Ramadan, aku hatiku mulu kabeh toh, ngaku kamu. Sebenarnya kamu itu seneng gak puasa? Ngaku kamu. Ayo ngaku, jujur. Aslinya manggil toh. Cuman gak berani ngelawan toh. Aslinya dobel poso tuh. Gitu kan? Ngaku, betul gak? Loh, gak ada ulama berani penelitian seperti ini. Aslinya kan gak suka toh puasa. Allah ngaku aja. Terus kalau enggak, udah saya berhalus. Kalau ada pengumuman dari Allah, wahai umat Islam yang menjadi penduduk Indonesia, karena aku mempertimbangkan kebingungan nasional yang berkepanjangan, maka aku bebaskan Ramadan ini, kalian tidak perlu berpuasa. Kira-kira ya apa? Iya. Ya raga. Oh, mesti pesta, hidup Tuhan, hidup dapurmu ya. Betul enggak kira-kira? Tetapi loh, Cak, bagaimana dong kalau orang masuk Ramadan berpuasa tapi hatinya tidak ikhlas? Loh ya lebih bagus dong. Loh kalau lebih bagus. Loh kalau kamu bahagia masuk Ramadan, kemudian kamu melakukan puasa dengan gembira, apa hebatnya orang yang senang dan melakukan kesenangannya?
Yang hebat adalah orang yang tidak suka tapi tetap ikhlas melaksanakannya. Angel dalam argumentasi ini dia. Bener gak? Loh, nek kamu suka rujak terus disuguhi rujak kok badok, ya gak anak gumune aku. Mongko nanjane seneng rujak. Tapi kamu nggak suka rujak disuruh makan rujak, ya sudah, demi cintaku kepada Allah, karena Allah yang menyuruh aku makan rujak, tak pakane wis, Mas yo gak seneng wis. Katemu tak gak apa-apa tak pangane, kan lebih tinggi nilainya. Betul enggak? Jadi sekali lagi saya tanya, seneng enggak Mas Ramadan? Aku nggak seneng sekarang. Soalnya lebih tinggi nilainya, ya. Betul enggak? Ya baru ya, ini loh, Ustaznya ngaku loh, soalnya tidak seneng, soalnya jani ya rasa seneng. Itu kan sama waktu Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, kan dia ngomong gitu, tuh waktu nek gak mergo Kanjeng Nabi ngambung dapur aku mau. Betul nggak ngomongnya gitu? Kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium. Tapi karena Rasulullah yang aku cintai dan aku imani menciummu, maka aku pun mencium. Tapi jangan pikir aku menciummu karena engkau. Betul tak? Ngono. Poso yang ngono aku jane moso. Bisa mungkin iki wis melarat iki koyo ngene iki poso. Kene iki gak adik poso ya wis poso terus tadi. Terus jare Wak Yai untuk menghayati penderitaan orang miskin dasmul. Penderitaan orang miskin lah wong miskin menghayati apa? Gatel ini. Enake dhewe menghayati kemiskinan. Kemiskinan kok dihayati? Kalau berani ya jadi miskin seperti Rasulullah, menghayati tok, lah kayak acting tok. Terus jajal becak 10 genjotan, wis menghayati tukang becak, udah sembuh. Nah singin tukang becak temen iki terus wajib poso lho, lah gatel lah jenenge. Ngerti ya? Ngerti logikanya ya? Jangan marah ya. Tapi kan Anda tahu toh bahwa Anda lebih mulia atau daripada orang-orang yang bergembira memasuki Ramadan. Anda kan sebenarnya gelo, wah Ramadan meneh, mudik meneh, THR meneh, ya tak? Betul enggak? Tapi karena Allah yang memerintahkanmu untuk berpuasa, meskipun engkau tidak menyukainya, tapi karena cintamu lebih besar dari tidak sukamu kepada puasa, engkau ikhlas melakukannya, dan Allah meninggikan derajatmu karena itu. Jadi mulai ini tanya kemana-mana bilang aku jane ora seneng bos. Ning mergo Gusti Allah sing ngongkon aku ikhlas ra apa-apa. Poso ben. Bingung Ustaz bingung. Oh nanti menjelang akhir Ramadan ada lagu di televisi, ya Allah Ramadan sudah hampir pergi, betapa sedih aku gayamu tuh. Nggak marah ya, enak kan? Seluruh yang kita sangka jelek-jelek itu menjadi kenikmatan dan derajat tinggi di Maya, betul enggak? Nah, guyu lali utange kan. Oke, jadi teman-teman sekalian, sekarang kalau Anda proyeksikan terakhir ya, proyeksikan puasa dan tidak puasa itu ke dalam kehidupan yang nyata. Bangsa Indonesia ini sebenarnya puasa sejak kapan? Zaman Orla itu puasa apa? Buko. Zaman Orba itu puasa apa? Buko. Reformasi ini lebih banyak bukonya apa puasanya? Atau ini buka banget untuk level ini puasa banget untuk level itu. Nah, tolong dihitung semuanya. Nah, Anda ini dengan Ramadan yang kesekian kalinya ini akan mencari buka atau Idul Fitrinya Indonesia atau tidak? Maka kita perlu pause sebentar untuk tafakur, kan gitu. Untuk kira-kira akan bagaimana ini? Karena
nggak usah nunggu Ramadan, kene iki wis poso terus. Aku iki ora bipiro tapi ya tak lakoni mek sitok tok iku. Gitu loh. Nah, aja nekate poligami enggak apa-apa, indah, bagus. Tapi dolek orang do umur 59. Ireng lowemu irunge pesek anake songo. Utange akeh, rabi jutur derajatmu. Lah nek arek enom ayu ya wajan ya gelem. Lah aku ya gelem, sapa sing gak gelem ngawur ae arek-arek. Oh alah. Rumangsane kene ra gelem harus dia pengen ngebiyen. Cuma gak berani. Gitu ya. Itu juga puasa. Jadi gini, kalau kita lebarkan dikit aja, kan Anda harus mengenali dirimu. Dirimu itu misalnya dari 5 rukun Islam, itu identifikasi karaktermu yang mana. Kamu orang yang manusia yang tipologinya syahadat, apa tipologinya sholat, apa puasa, apa zakat, apa haji. Jadi kecenderungan irama hidupmu, improvisasimu, ketahanan dan stamina mentalmu itu berbeda-beda. So, kalau kamu manusia puasa berlaku dengan budaya sholat, kamu tidak kuat. Kamu harus menemukan dirimu. Nah, orang kayak saya ini memang katurangan saya, watak saya, karakter saya sejak dari sononya oleh Allah disuruh berwatak puasa. Jadi tanpa diajari Ramadan pun sejak kecil saya berpuasa. Tapi kalau puasa Ramadan itu kan puasa semester 1. Maksud saya ada puasa-puasa yang lebih nyata. Bisa kawin banyak tapi tetap berani kawin hanya 1. Itu puasa yang luar biasa. Luar biasa. Gila Pak. Bisa jadi menteri tapi tidak menjadi menteri. Bisa menjadi presiden tapi tidak mencalonkan diri jadi presiden. Bisa punya akses, punya segala macam tapi semua tidak dipakai karena yakin bahwa Allah sajalah yang paling nikmat untuk menghidupi sesuap nafsi saya. Itu juga sejenis puasa. Meskipun saya tidak akan mengharuskan kepada siapapun selain saya, tapi Anda harus menemukan puasamu masing-masing. Maka kalau kenali apa kamu orang sholat, apa kamu orang wong sahadat itu pokoknya isone sahadat toh. Ngomong mari ngono turu, ngomong ngono toh. Ini harus segera ada revolusi. Blek turu. Ini lopes sih. Ada. Tenang bis. Ya, ini manusia sadar plus bir, ya. Toh, tidak apa-apa. Manusia syahadat bekerja sama. Dia membutuhkan manusia sholat, dia membutuhkan manusia zakat, dia membutuhkan manusia sholat, menunjukkan zakat, membutuhkan manusia haji. Mereka semua berfungsi. Di setiap kantor ada yang bagian syahadat toh. Ada yang bagian sholat yang memelihara secara rutin istiqomah, ya, ada yang bagian puasa, sebentar, yang mengontrol, sebentar, ayo kita runding dulu kan gitu. Ada yang bagian zakat, inisiatif untuk social contribution. Ada yang bagian haji, sebentar, kita harus selalu punya puncak prestasi gitu. Jadi 5 jenis manusia ini ada di setiap komunitas. Apa komunitas budaya, perusahaan, kabinet dan seterusnya. Jadi kalau mau bikin kabinet dihitung berdasarkan 5 jenis manusia ini. Itu ceritanya. Kalau Anda memakai itu saja, itu Tuhan sudah senang dan akan menolong kabinet. Tapi kalau kabinetmu disusun berdasarkan tawar-menawar antar kelompok-kelompok dan keuangan, maka kamu tidak akan ditolong sampai kapan. Apalagi kamu presiden yang tidak punya otoritas, kamu hanya punya 10% dari otoritas. Yang 30% ada pada istrimu, yang 60% ada pada mertuamu. Loh, kamu cek kalau tidak percaya. Itu power sharing. 60% di ibu mertua, ibu sepuh. 30% di istri, 10% dia mau bagaimana memimpin Indonesia dengan otoritas 10%. Ya tidak apa-apa. Tepat dengan rakyatnya. Memang rakyatnya cocoknya presiden yang seperti itu. Tumbuh ketemu tutup, hanya nggak ada lihat rakyatnya.
Tidak ada masalah, makanya bangsa Indonesia survive saja. Tidak ada masalah dan tidak usah punya cita-cita yang terlalu tinggi. Memang sudah jadi habitatnya seperti ini. Gitu loh. Jadi memang bakatnya bangsa Indonesia itu puasa. Hari raya kapan? Ya karena tidak tercapai-capai hari raya yang sejati, akhirnya ya wes lah mudik, yang penting mudik. Jadi akhirnya mudik. Nah kata mudik itu dari mana itu Pak Nur Somad? Syekh, saya cari apa itu mudik. Kalau mudik itu apa bahasa Arab artinya? Mudik, oh betul mudik. Mudik itu nek bahasa Jawa Timur mudik munggah. Mudik lah norek itu. Tapi nek mbok nek mudik ya apa kan? Tapi secara universal mudik itu memang sangat indah karena setiap manusia akan pergi kembali. Jadi perginya itu kembali. Jadi dia pasti pulang. Nah pulang yang paling dekat adalah ke leluhurnya di kampung halaman. Pulang yang lebih jauh adalah ke sejarah yang lebih jauh. Pulang yang sejati adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Jadi mudik itu sebenarnya adalah kesadaran untuk tauhid. Pokoknya tak lem. Wes kok gendeng lo tak delok alasan, saya apik mlebu swarga. Enaknya Maia itu setan saja dibela. Dan ini setan sedang marah di Indonesia. Kembalikan setan kepada aku. Hak-haknya setan diambil alih oleh manusia, tidak untuk keteguhan sikap, tapi untuk kemunafikan. Setan itu kalau jahat, tidak menutup-nutupinya dengan baju koko, tidak menutup-nutupinya dengan peci. Setan jahat dan tidak ditutup-tutupi dengan acara religi, tidak ditutup-tutupi dengan mall takwa, supermarket iman, restoran istiqomah. Wah, setan mure-mure yo apa cak? Apa? Lah kok Ramadan teko kabeh dadi Islam iki ya apa? Kok bos kabeh mukminin muslimin kabeh takwa iki kan. Aku mlebu sepur takwa. Mlebu mall takwa. Wong mlebu TV muslim kabeh. Lho, kok moro-moro dadi muslim soleh kabeh ya apa iki cak? Lho mulane kon diborgol. Gitu aku. Kon diborgol. Jadi setan diborgol digantikan oleh manusia untuk menggantikan fungsi setan. Saya sebagai salah satu tokoh setan tersiksa kalau Ramadan di Indonesia. Tersiksa aku. Masuk kemanapun ketemu orang Islam baru. Ada 2 kali saya masuk restoran waktu berbuka puasa, tak bentak yang punya restoran. Lagune ganti Beatle. Pos anggur poso, posida. Suasana di kota asyik senangkan hati. Suasana kota santri asik dan menyenangkan hati. Tiap pagi dan sore hari santri-santri kesana kemari membawa kitab suci di tangannya. Jadi kota santriku nggone wong ngaji awan bengi, kano sing ngliwet, kano sing ngambut gawe, kano sing masak, kano sing dagang, kano sing tani, ngaji. Allahu Akbar. Kota santri isinya orang mengaji, isinya orang pengajian. Ustad ana uwit diceramai. Kama kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyiban asluha tsabit wa faruha fis sama. Terus witing ini. Mbok nek wis ustad lawannya preman. Nek preman ojo dipercaya, percaya sama ustad. Puas, berarti aku sebagai setan ini bos Ramadan, ya Allah, cepat 30 hari Ramadan serasa 30 tahun, ya Allah.
Aku tidak tahan, aku sebagai setan. Kan tugasku ini kan menggoda manusia. Nah, manusia ini sudah lebih dari aku di dalam menerapkan kesetananku. Mereka lebih setan dari aku, ya Allah. Maumu bagaimana ini? Ngono aku. Wah, akhirnya malaikat minggir kabeh sing ono nang mur-mur. Bener ya? Oke, jadi puasa ini teman-teman sekalian, kalau bisa diskusi ini nanti mohon diproyeksi ke ini mau bagaimana ini? Penting nggak 2014 ini? Di situ nanti kamu itu akan sedang mengalami Idul Fitri atau masih akan memperpanjang puasa. Apa teorinya? Apa parameternya? Apa persyaratannya? Apa syarat rukunnya untuk supaya Anda tidak memperpanjang puasa? Nah, kalau menurut tafsirnya Pak Nur Somad, mungkin kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena apa? Karena lakumnya tadi salah. Kita pikir kita baru akan bertakwa setelah puasa Ramadan. Ternyata syarat berpuasa Ramadan harus bertakwa. Kalau kita masuk perilaku puasa tanpa bekal takwa, maka kita tidak akan mendapatkan Idul Fitri. Kira-kira gitu konsepnya Pak Nur Somad. Nah, monggo, ini kalau misalnya Cak Til sama Pak Jo, saya lihat petani-petani di Indonesia yang diasuh Cak Til sama Pak Jo itu sudah mulai punya konsep dan masa depan untuk menuju hari rayanya petanian Indonesia. Kira-kira ngono Pak ya, sampai dulu ya. Wes rodok ketok lumayan. Tapi nek iki lho sing arek Jakarta iki sing penggawean-penggaweane gak jelas iki. Iki kira-kira riyoyomu iku kira-kira abad piro? Gitu. Terakhir sekali Pak Nur Somad, habis ini saya mohon lakum itu dipertegas. Kan kalau tujuan utamanya kalau di dalam Islam itu kan selalu wacananya adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini biasanya diterjemahkan bahasa Indonesianya gimana? Siapa sing ngeling? Baldatun itu negeri lah. Negeri yang thayyibah. Kalau bisa bikin stratifikasi. Bangsa kita itu untuk mencapai tingkat Robun Ghafur itu berapa langkah lagi? Untuk mencapai thayyibatun berapa langkah? Karena kita ini, tahap kita ini menuju sejahtera. Jadi sejahtera aja belum. Jangankan adil dalam kesejahteraan, sejahtera aja belum. Kalau mau pakai teori baku ya. Padahal nanti kalau sejahtera tercapai, di situ belum dipersoalkan kesejahteraannya ini didapatkan dengan benar atau tidak masalah, penting sejahtera. Karena tujuannya adalah sejahtera. Nah, kalau baldatun thayyibatun, kesejahteraan itu harus ditempuh dan dicapai di dalam ujian kebenaran. Sebab kalau hanya negara sejahtera, nek bahasa Jawanya apa? Gemah ripah loh jinawi. Kalau hanya itu yang kita capai, belum tentu thayyibah. Karena koruptor-koruptor itu gemah ripah loh jinawi keluarganya, ya enggak? Banyak orang-orang yang hidupnya makmur, sejahtera, tidak ada masalah, dan belum dipersoalkan benar apa tidak mencapai kesejahteraannya itu. Maka baldatun thayyibatun itu persyaratan, tidak hanya persyaratan ekonomi. Ekonomi diuji oleh akhlak, oleh moral, oleh nilai-nilai dasar. Itu pun belum cukup kalau belum warabun ghafur. Bener kayak apapun, misalnya demokrasi itu benernya orang banyak. Itu teori tahun 70-an saya. Pokoknya bener ada bener ana telu, bener dhewe, bener wong akeh, bener kang sejati. Benernya sendiri itu egosentrisme, kebenaran golongan, kebenaran kelompok itu disebut bener dhewe. Kemudian ada benere wong akeh, itu kebenaran yang dielaborasi, yang dirunding, yang dianalisis, yang diuji sampai disepakati menjadi kebenaran bersama. Misalnya UUD 45 itu kebenaran tingkat kedua dalam skala nasional. Tetapi UUD 45 tidak dijamin benar atau tidak benar, karena dia masih terbuka untuk kekhilafan-kekhilafan. Maka kemudian masih dimungkinkan ada amandemen. Lepas dari amandemennya jujur atau tidak. Karena tujuan utama
puncak kita adalah kebenaran yang sejati, al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Nah, ya kira-kira teman-teman sekalian, kalau diskusi ini bisa nyicil dari pertanian gimana, dari wilayahnya Mas Ian bagaimana, pandangan Mas Ian terhadap Indonesia bagaimana, terus dari teman-teman yang lain ya, dari Ustadz Nur Somad, terutama mungkin hubungannya sama ini. Ada berita, saya mohon doa sedikit. Ada kemungkinan tanggal 20 sampai tanggal 25 ini Merapi akan menyembur, kayaknya ke arah utara dan agak barat sedikit, tetapi ada semacam asap berasam yang akan ke selatan, tapi itu tergantung arah angin. Nah, kita ini sedang sebab ini sudah 3 kali batal meletus, yaitu bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni. Nah, bulan Juli alhamdulillah lewat, tapi kemarin ada gempa sedikit. Ini semua sedang kita khalifai bersama-sama, karena Allah itu punya pemerintahan yang selama ini kita kenal hanyalah wakil-wakil atau birokrat-birokrat Allah di wilayah yudikatif, dari Rokib Atid, Mungkar Nakir, Malik Ridwan, dan seterusnya, yang bagian eksekusi, yang bagian apa namanya, menghukum ya. Tapi malaikat di 2 wilayah itu malaikat di wilayah legislatif yang mempertimbangkan gimana enaknya Jakarta sido ambles agak itu ya, dipertimbangkan oleh DPR di langit. Kira-kira enaknya Pulau Jawa dibelah apa tidak, itu dipertimbangkan, sehingga ada juga rapat-rapat di wilayah yang lebih bawah, yaitu yang kita sebut rekonsiliasi leluhur. Jadi rundingan Gus Dur karo Bung Karno karo ya, terus dan Gus Dur biasanya selalu menjadi ending dari setiap rapat-rapat leluhur. Pripun Gus, saya ini wis gampang ngono kok repot. Wis kono sakarepmu. Nah, juga wilayah-wilayah eksekutif, siapa saja ini, dari yang manusia, kemudian para aulia, kemudian para penjaga-penjaga. Misalnya ada Allah memasang penjaga untuk daerah Banten, Allah pasang yang lahir 30 tahun sekali. Ada yang menjaga wilayah-wilayah tapal kuda, ada yang menjaga Jawa Tengah bagian selatan, ada yang menjaga dari Ternate sampai Aceh. Allah memasang birokrat-birokratnya, dari yang kasat mata sampai yang tidak kasat mata, dari yang berwilayah ruh sampai yang berwilayah gelombang, sampai yang berwilayah sultan, sampai yang berwilayah jasad. Semua ada tataran birokrasinya, dan itu kalau bisa kita cari dan kita pelajari agar supaya seluruh gejala alam ini bisa berada di genggaman kekhalifahan kita semua sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kita diamanati untuk mengelola gunung, kita diamanati untuk mengelola angin, untuk mengelola lautan dan seluruh alam semesta ini. Cuman kita wilayahnya cukup bumi, tapi kita tetap runding dengan khalifah-khalifah yang di wilayah yang lebih luas, wilayah tata surya. Wah, iki rada ngomong rada dukur-dukur dene cek tambah gendeng, cek tambah bingung arek-arek. Meneh nek takoni bojone cak iki duit Mas, iki duit entek iki Mas, ngene lho rek, iki malaikat nang lagi ngene lho, jawaban sing gak wis cek bojomu bingung kan gitu. Ini alasan ya, karena akan hari raya nanti kalau ditanyain duit ngomong malaikat itu malaikat eksekutifnya lagi anu itu. Tak kasih bahan-bahan yang ndak lah, takhayul. Nah, itu semua teman sekalian, tanggal 20 itu berarti kan habis hari raya. Nah, sudah kita ketahui sebenarnya sejak beberapa bulan yang lalu, Merapi itu kalau dia meletus, dia akan kali ini akan mengalirnya ke utara. Tapi asapnya itu tergantung angin pada jam itu atau pada detik itu kemana. Nah, kita mohon doa kepada Anda semua, karena 3 kali kemarin teman-teman jamaah maknya di berbagai tempat mendoakan, dan Gunung Merapi itu sudah mau mengadakan kesepakatan dan kompromi dengan kita. Tapi kayak iya ya, tapi iya ya apa raimu temenan iki rek.
Ya, ini serius karena kita diajari Rasulullah, karena Rasulullah ketika pasukannya tidak taat, pasukan panah di Uhud itu tidak taat, kemudian diserbu oleh musuh sampai Rasulullah terluka pipinya dan lengannya, kemudian dibawa naik ke gua Uhud itu. Rasulullah mengatakan al-Uhudu jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita. Berarti dia subjek yang memiliki kesadaran sampai tingkat dan pemahaman tertentu, dan kita juga mencintai Uhud. Maka orang Merapi juga kita kasih wiritan al-Merapi jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Merapi ku tresno awake dhewe, awake dhewe ya tresno karo Merapi. Orang di sekitar Merapi tidak boleh hatinya berkata bahwa Merapi akan meletus. Yang ada adalah Merapi akan membagi kesejahteraan, atau paling pol Merapi akan gadah damel, artinya akan punya gawe, punya hajatan, mantenan gitu. Gandhi insya Allah akan mantenan di puncak Gunung Merapi. Amin ya rabbal alamin. Nek sido ya dapat jin lah gitu. Oke, itu teman sekalian, saya mohon doa bismillahirrahmanirrahim, karena nanti kalau ada apa-apa di Indonesia teman-teman sekalian, itu Jogja dan daerah Jawa Tengah itu yang akan menjadi titik keseimbangan dari seluruh gonjang-ganjingnya Indonesia. Artinya kita mempelajari siapa saja yang punya watak seperti Jogja, tidak terlalu keras tapi juga tidak lembek, tidak memusuhi siapa-siapa tapi juga tidak gampang dihapusi siapa-siapa, ya. Itu watak Jogja. Kalau Surabaya atau Solo agak terlalu berangasan. Kalau di Jogja kompak, antara supporter Bantul sama Sleman kompak, gitu, tidak ada masalah gitu loh. Setan malaikat rundingan. Kalau di Jogjanya Roro Kidul sama Sunan Kalijogo negosiasi, itu kalau di Jogja. Jadi titik keseimbangannya di Jogja. Artinya tidak berarti orang Jogja itu penting. Yang terpenting adalah kalau Anda memiliki watak seperti itu, berarti Anda adalah penyeimbang situasi di Indonesia, kan begitu. Jadi Anda memiliki Jogja di dalam diri Anda. Sama dengan Dajjal itu tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah karena dijaga oleh malaikat. Selama 14 abad manusia umat Islam percaya bahwa hanya kota Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki Dajjal, karena Dajjal hanya akan berdiri di Bukit Air, tidak bisa masuk ke Madinah karena Madinah dan Mekah dijaga malaikat. Apakah bisa dia masuk Jakarta? Dari Jakarta. Nah, kalau Anda membangun Mekah dan Madinah di dalam hidupmu, bisakah Dajjal memasukimu? Kan itu masalahnya. Tidak bisa dong. Dajjal tidak bisa memasuki dirimu karena engkau membangun Mekah dan Madinah dan malaikat menjaga Mekah Madinah di dalam hidupmu, di dalam dadamu, di dalam kepalamu. Engkau berpikir secara Madinah dan engkau beriman secara Mekah. Itu kira-kira. Kalau Ustaz Zainuddin Bien berhati Mekah, berotak Jerman. Jadi Hitler kabeh. Oh ya, kira-kira. Bismillah, saya serahkan kembali kepada moderator. Tolong diterjemahkan puasa dan hari rayanya Indonesia di dalam bidang-bidang yang ditekuni oleh para pembicara masing-masing. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.